Jadi di sini saya akan bahas sedikit masalah melihat jin ya. Ini saya rangkum dan saya gabungkan karena waktunya sedikit ya. Kita mesti bahas semuanya. Ini perihal tentang melihat jin. Itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Nah, sesungguhnya iblis, hunya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Ini dalil pertama bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Kadang ada orang yang ngeyel. Ngeyel apa bahasa sini ya? Bandel. Apa bandel tuh? Berkelit ya? Berkelit. Bohong kamu. Buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat jin. Selalu dikiaskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ini jelas kias wal farid. Nggak beres lah dikiaskan sama para nabi. Itu nggak betul. Kita manusia biasa, dia manusia biasa. Ketika dikiaskan oleh para nabi, ya ndak. Apa namanya? Tidak nyambung. Saya bawakan faqad rawal Baihaqi fi manaqib Syafi'i bi isnadihi 'anir Rabi'. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqib Syafi'i. Beliau mengatakan, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan." Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya. Kami batalkan persaksiannya. Kecuali dia itu adalah seorang nabi. Jelas ya? Nabi Sulaiman nabi bukan? Nabi. Dibatalkan enggak? Tidak. Lah ente siapa itu kan? Kamu siapa? Nabi bukan? Kalau ngomong nabi ya sudah. Wassalam. Sana pergi ke laut aja. Ini sudah jelas ya. Para ulama menunjukkan, ini yang ngomong bukan Faizar ya, yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Asy-Syafi'i, yang membuat kaidah ini Imam Asy-Syafi'i. Madhab yang paling banyak dianut madhabnya di ya Nusantara. Nusantara kan tidak cuma Indonesia ya. Sini juga banyak kan madhab Syafi'i. Iya. Oh dia ngaku-ngaku madhab Syafi'i, katanya mohon maaf, dia punya ilmu hikmah, ilmu laduni, bisa melihat jin, berarti telah menyelisihi madhab Syafi'i itu sendiri. Jelas ya? Jelas? Tidak bisa ngelihat jin. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, yang mana doanya ini diabadikan dalam surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, anugerahkan, berikanlah ampunilah aku dan berikanlah kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Di sini Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan bahwasanya yang namanya mulkan, kekuasaan ini adalah mencakup penundukan jin yang hanya Allah khususkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Nabi SAW ketika beliau menangkap ifrit yang hendak menorehkan obor api ya ke muka beliau, ditangkap sampai beliau merasakan dinginnya liur si ifrit ini, dicekek sama beliau, dan beliau berniat untuk mengikatkan si ifrit ini di tiang Masjid Nabawi saat itu, dilepaskan lagi. Karena apa? Karena aku ingat kepada doa saudaraku Sulaiman, makanya aku lepaskan. Aku tidak ingin menyelisihi doa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran.
Nah ini kok bisa melihat jin, bisa nangkep jin ke dalam botol, bohong. Itu berarti tidak sesuai sunnah itu sendiri. Lebih dalam lagi, An-Nuhas berkata, min haitsu la tarawnahum, dalam ayat ini, dalam kalimat min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang tidak bisa kalian lihat, yadullu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabi. Menunjukkan bahwasanya jin itu tidak bisa dilihat kecuali pada saat para nabi itu masih hidup. Liyakuna dzalika dalalatan ala nubuwatihi. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwasanya kenabian beliau itu memang benar-benar hak, benar-benar nyata. Menguatkan kenabiannya beliau. Li'anna Allah jalla wa azza khalaqahum khalqan la yurawna fihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat. Wa innama yurawna idza naqalu an suwarihim. Dan jin ini bisa dilihat ketika mereka telah berubah bentuk dari wujud aslinya. Wujud jin kan tak kasat mata, seperti angin. Enggak kelihatan. Bisa lihat angin? Enggak bisa. Lihat tuh angin dari AC bisa lihat. Sama seperti mereka, hanya bisa dirasakan. Jin juga kadang bisa dirasakan, merinding-merinding dan lain-lainnya, kerasukan. Maka orang-orang yang terkena sihir itu sangat peka terhadap jin yang ada di sekitarnya. Ya, di sini menunjukkan di zaman setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah wafat, jin sudah tidak bisa nampak lagi, kecuali yang mengganggu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, man za'ama annahu ra'al jin. Ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu. Ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Qur'an. Itu yang tadi kita jelaskan. Ada yang masih bandel lagi, ada yang masih melawan lagi. Kamu juga batil, masih kurang piknik katanya gitu. Baca dong kitab Sahih Bukhari. Di situ dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap jin dan melihatnya. Nah ini gimana ini kalau kita dilawan dengan semacam ini? Ada yang semacam itu. Abu Hurairah ketika disuruh menjaga gudang zakat, melihat itu jin kecil. Rajulun muhtalim dalam hadis. Rajulun muhtalim, anak-anak remaja, enggak kecil enggak. Apa namanya? Bukan dewasa. ABG ya, anak baru gede. Ditangkap sampai 3 kali. Itu gimana? Bahkan sampai bisa nangkap. Di sini dijelaskan lagi, Muhammad Rasid Ridho, beliau menjelaskan dalam Tafsir Al-Manar jilid 7 halaman 525. Tafsir Al-Manar jilid 7 halaman 525. Beliau mengatakan, fa idza tamatsalul malak awil jan fi suratin kathifatin ka suratil basar aw ghairihim, apabila malaikat dan juga jin mereka itu merubah bentuknya menjadi wujud yang padat seperti ini nih, seperti surah basar, seperti bentuk kita manusia. Ini kan padat ya, enggak tak kasat mata, padat. Au ghairihim, atau bentuk-bentuk padat yang lain seperti kucing, ular, anjing hitam, kala jengking. Amkana lil basar an yarauhu, maka bisa bagi manusia untuk boleh melihat penampakan tersebut. Walakinnahum la yarawnahu ala suratihi wa khilqatihi al-asliyah bihasbil 'adah. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa melihat jin di bentuknya yang asli, yang tak kasat mata. Tak akan mungkin bisa. Nah ini penjelasannya ya, untuk membantah dukun atau bomoh-bomoh yang mereka itu ngaku-ngaku syekh, ngaku-ngaku, apa sih contohnya itu? Ya banyak ya, ngaku-ngaku orang alim tapi ternyata dukun, banyak. Jadi kita juga harus punya bekal ilmu untuk melawan mereka.